Sahabat Jose, pada pagi hari ini tanggal 21 Agustus 2023, kita kembali lagi. Mohon maaf, beberapa hari ini saya tidak bisa online karena saya banyak kesibukan, tetapi saya akan tetap menyempatkan eh, untuk progres YouTube channel saya untuk membahas tentang emiten-emiten yang ada di Bursa Saham Indonesia. Pada sore hari ini kita akan membahas proyeksi tentang GoTo. Banyak teman sahabat Jose yang banyak bertanya, kok gimana kok saham GoTo kok tidak naik-naik terus ya? Padahal saham GoTo termasuk saham yang banyak peminatnya karena seperti kayak dulu ada saham 1 juta umat yang saya sebut itu, saya tidak bisa sebut namanya karena saya tidak mau ada namanya kita membanding-bandingkan, tetapi saham GoTo untuk era sekarang, zaman sekarang, termasuk saham sejuta umat yang zaman sekarang. Kalau zaman dulu ada, karena saya sebut saham sejuta umat karena kenapa? Jika suatu saham sudah profilnya seperti ini sahabat Jose bisa lihat masyarakatnya mengalami ada sekitar 70% istilahnya memiliki rasio yang lebih besar ketimbang saham, misalnya pemiliknya malahan sudah PT Saham Anak Bangsa tinggal 2%, dan saham-saham yang lainnya itu banyak kan dipegang oleh perseorangan pribadi, di mana ciri-ciri saham sejuta umat seperti ini dan lotnya miliaran itu, misalnya tuh bukan miliaran lagi, lihat itu totalinya ada sekitar 1,1 triliun. Itu saya jujur, jika bahas soal GoTo saya kurang respect karena kenapa? Ini saham ya, kita bisa lihat di finansialnya tahun lalu mengalami kerugian sampai 39,6 triliun, dan di tahun ini kemungkinan juga akan ditutup minus walaupun permodalannya sangat gede. Itu kita bisa lihat sahabat Jose, di equity-nya tuh masih di atas 100T. Kita lihat di statistiknya aja. Di statistiknya sahabat Jose bisa lihat ada 133 triliun. Liabilities memang kecil, 15,89 T. Equity masih oke, masih 119,42 T. Tetapi kalau lihat seperti ini, apakah saya menarik? Kalau dibilang saham dengan utang rasio sangat kecil, rasionya cuma 13,31% alias 0,13 kali. Tetapi saya lihat seperti ini, mereka mempermainkan dari segi rasio di mana kalau kita lihat di sini emang net profitnya masih minus 77T, tetapi selama 4 tahun yang lalu, dari 2020 kita anggap aja dosa 4 tahun, 3 tahun aja lah ya. Nah 3 tahun sama di tahun ini itu dari minus 497 per saham menjadi 159, sekarang di tahun 2022 minus 33, jadi tahun 2023 sudah berjalan ini minus 12. Saya kurang senangnya data yang 2020 dengan 2021-nya ditutupin, cuma hanya Q4 sekitar langsung minus 497 ini nih. Kalau saya duga ini masih
permainan angka-angka aja, tetapi di mana kalau mau lihat prospek GoTo, kalau semuanya sudah minus seperti ini, kita ambil cara simpel aja. Karena ini saham startup, berarti kita dosa lihat kiri kanan revenue segala macam itu nggak usah dilihat. Karena kenapa? Revenue-nya pun juga kalau bisa dibilang ini kita logika ya. Revenue per sahamnya 11,62. Ini revenue per saham. Sahabat Josi bisa lihat revenue per saham 11,62. Tetapi EPS-nya pajak minus 12,09. Artinya kalau dilihat harusnya utangnya gede kali ya. Kok dari plus revenue-nya bisa, per sahamnya bisa plus, tetapi dari segi itunya padahal utangnya sangat kecil, 0,13 kali. Itulah yang saya bilang banyak ada unsur kepentingan di dalam GoTo tersebut. Ini malahan masih normal loh, minus 12. Karena yang ini yang tahun berjalannya masih minus 12. Coba bayangkan sahabat Josi, kita lihat di tahun 3 tahun sebelumnya yang sampai minus 497 atau 159. Artinya kena apa nih? Ini saham banyak masih kepentingan orang dalamnya yang istilahnya mau menyedot permodalannya kembali. Jadi kalau saya lihat ini memang sahamnya sulit diukur. Tetapi ada satu trik di mana kita hanya melihat net aset per sahamnya aja. Karena kita cuma bisa lihat dari asetnya aja lah. Net asetnya. Net asetnya masih di angka 99,06. Jadi dari segi net aset itu sudah price in di harga sekarang. Sekarang harganya 90,91. Tetapi net aset per sahamnya sudah di 99. Berarti kalau sahabat Yusi nanya, ini harga sudah murah. Ya sudah murah 10% di harga NAVS. Tetapi kalau di atas harga 99 itu saya bisa bilang GoTo sudah mahal. Karena kenapa? Semua analisa di tebasnya semua, tidak bisa dianalisa ini. Harusnya kalau revenue per saham 11,62 harusnya EPS-nya tidak berkisar jauh. Kalau dannya juga utangnya kecil. Ini utangnya kecil tetapi EPS-nya bisa minus 12, itu seperti kayak ada permainan orang dalam, tetapi kita tidak mau seuzon. Saya cuma hanya bisa menganalisa. Jadi kalau seperti ini datanya merah semua. Ya kita cuma bisa lihat di net aset per sahamnya aja, NAVS-nya ada di 99. Jadi harga sekarang terdiskon 10% dari harga NAVS-nya. Karena harga sekarang di 90. Tetapi kalau lihat dari book value per saham itu berada di 183, alias PBV sahamnya GoTo itu sekarang sudah dianggap 1 kali, alias sudah wajar. Kalau bisa turun ke 50, kalau ada pertanyaan seperti itu, bisa saja. Karena kenapa? Ya yang namanya perusahaan kalau net profitnya minus, berarti dari segi angka harusnya ini masih bisa turun lagi. Itu. Jadi sahabat Josi, kalau kita bilang ini saham sudah tidak worth it itu. Walaupun CR-nya bagus 250, quick dan cash rasionya sangat bagus di 200% juga, tetapi yang saya bilang pertama saya tekankan, jika ketemu profil
stakeholder composition seperti ini, saya tidak rekomendasi deh untuk keberlangsungan hidup masa depannya saham ini. Karena kenapa? Ya, saya ambil contoh aja ya, yang saham 1 juta umat yang dulu siapa namanya. Sebenarnya sih saya tidak mau sebut, cuma saya akan kasih contoh seperti ini. Sahabat Jose bisa lihat, ini sudah lumayan bagus. Mac Energy Hong Kong sudah 45%, HSBC 10%, berarti kedua ini aja sudah 55%. Tahu nggak dulu zaman dahulu saham ini itu masyarakatnya ada 70 sampai 80%. Nah, sekarang sahabat Jose bisa lihat bahwa masyarakat nomorkat bumi sudah ada di 27,36. Kemungkinan besar kalau kita lihat di sini, ini sudah mungkin cetak laba. Tuh, terbukti kan? Sudah cetak laba dan equity-nya sudah nambah, sudah mulai membaik. Jadi untuk bumi ini bukan saham 1 juta umat lagi. Sudah saham yang dipegang oleh korporasi tertentu. Nah, jadi saya kasih contoh, kalau GoTo mau bagus ya GoTo harus seperti bumi yang seperti itu. Yang profilnya jangan sampai 70 bahkan 90% dulu sempat, setahu saya hampir 90%, 80 sekian itu punya masyarakat. Itu sahamnya 50 perak dan lembar sahamnya juga sebanyak ini. Jadi kalau saya bilang untuk saham GoTo ya jangan direkomendasikan lagi. Ya jadi GoTo saya bukan mau jelek hati. Ini kemungkinan besar sahamnya bisa kembali kalau tidak ada namanya aksi yang siapa pengendali utamanya. Ini benar-benar saham GoTo ini bisa berbahaya karena tidak ada kejelasan siapa yang jadi pemegang pengendali utamanya. Karena kalau perusahaan yang masyarakatnya sekitar 70% itu sudah bahasanya sudah mau ekspansi, mau atau apapun, tidak kurang bagus. Ya udah, mungkin itu aja kita bisa lihat dari segi fundamentalnya ya sampai sekarang GoTo seperti inilah, masih merah berdarah semua. Jadi kita cuma hanya bisa lihat dari NAVS dan BV-nya aja. Tetapi di BV-nya dia sekarang sudah di bawah BV juga sama seperti NAVS. Itu sudah terdiskon 10%-an. Sehingga kalau ditanya kalau soal BV dia sudah price in, sudah 0,90 kali alias sudah 1. Kalau sudah 1 berarti BV-nya sudah standar. Tetapi kalau di bawah 100 ya itu sudah agak terdiskon. Tetapi yang menarik di GoTo walaupun CR-nya bagus dan cash ratio, quick ratio, karena rasionya bagus dan utangnya sangat bagus, sehat, tetapi dilihat dari kesemua ini kurang menarik kalau menurut saya. Saya kurang senang saham-saham yang pengendali masyarakat sebagai pengendali 70%. Sekarang kita bahas secara teknikal aja. Oke, kembali lagi sahabat Jose. Ini chart GoTo 1 tahun yang lalu, di mana posisi tertinggi ada di harga 330 dan terendah ada di posisi 8182. Kita tarik Fibonacci-nya karena ini downtrend. Nolnya ada di sini. Satunya ada di sini. Sorry. Nolnya ada di situ. Satunya ada di sini.
Seperti saya bilang, secara Fibonacci juga menunjukkan hal yang sama seperti secara fundamental, bahwa dia mendekati harga, balik lagi ke harga BV dan harga NAVS-nya sesuai dengan itu. Jadi sekarang harga Goto sudah price in, di mana 90 ini sahabat Jose bisa mencoba membeli, tetapi ingat sahabat Jose, potensi ke bawahnya masih ada di min 47. Nah, alias dia bisa nol ke bawah lagi, karena juga kita lihat Elliott wave-nya juga itu menunjukkan nih, ini lihat tuh 1 2 3 4 5 A B C. C-nya sudah di sini di 89. Ini 1 2 3 4 5 A. Ini baru pola A. Nah, jika memang dia tembus ke 96, balik lagi itu masih berarti dia akan membentuk pola B. Tetapi kalau jika dia tembus ke 8, ini 83 lah, 8 87 83, ini dia masih akan terus pola downtrend A-nya. Jadi kalau pola ini masih antara A dengan B. Jadi ada kemungkinan besar di sini dia sudah ada titik reversalnya itu. Jadi untuk sahabat Jose yang mau membeli saham Goto di harga sekarang 90, untuk spekulasi buy itu sangat worth it, karena NAVS dan BV-nya menunjukkan 99 dan 100. Oke sahabat Jose, jadi eh, untuk pergerakan harga saham Goto ya masih ada di harga sekitar itu. Dan eh, untuk secara teknikal itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke sahabat Jose, itu aja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Eh, saya ucapkan terima kasih telah menonton channel saya. Ingat, jangan lupa subscribe channel saya. Jika ada pertanyaan bisa hubungi saya di 0821 7709 6060. Dan jika mau berkomentar langsung, bisa langsung komen di channel saya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak telah mensupport channel saya. Saya ucapkan terima kasih pada pagi hari ini, sore ini. Itu semoga sahabat Jose selalu cuan dan diberikan rezeki yang berlimpah. Salam cuan, salam sahabat Jose.